Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang melibatkan mantan Menteri KKP Edi Prabowo. Dan kita menilik dari transaksi elektronik, penyidik KPK menyebut akan ada kemungkinan munculnya nama tersangka baru. Sementara itu, pasca ditetapkannya Edi Prabowo sebagai tersangka oleh KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menghentikan sementara ekspor benih lobster hingga batas waktu yang belum ditentukan. Mengenakan rompi tahanan KPK, tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster Edi Prabowo masuk ke gedung KPK Jakarta Kamis sekitar pukul 11.40 siang. Kali ini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus mantan politisi Gerindra itu menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan dan penyelesaian administrasi penyidikan. Kamis malam Edi keluar dari gedung KPK setelah menjalani 10 jam pemeriksaan. Ia tak menampik telah membelanjakan barang mewah untuk kepentingan pribadi, termasuk sepeda dengan kisaran harga 140 juta rupiah untuk memenuhi hobinya. Sekarang saya sedang ngikutin terus proses pemeriksaan penyidikan. Oh, tadi masih diperiksa juga ya Pak? Terus banyak. Pak, terkait dengan sepeda-sepeda itu gimana Pak? Masuk barang di data sebagai disita. Untuk barang Bapak pribadi atau untuk siapa gitu Pak? Sepeda untuk saya kan untuk sepeda, untuk main sepeda ya. Sementara itu dengan menggunakan rompi tahanan oranye dan tangan di borgol, dua staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andrew Pribadi Misanta dan Amiril Mukminin Kamis malam juga resmi ditahan KPK. Dalam kasus ini, Andrew bertindak sebagai ketua pelaksana tim uji tuntas perizinan usaha budidaya lobster, sedangkan Amiril diduga berperan sebagai perantara suap. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Sebelumnya, kedua staf khusus Edi Prabowo ini menyerahkan diri ke gedung KPK pada Kamis siang. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerima suap ekspor benih lobster. Andrew dan Amiril tidak termasuk dalam 17 orang yang diamankan di beberapa lokasi dalam operasi tangkap tangan KPK. Terkait kasus ini, pihak KPK menyatakan akan melakukan penggeledahan secara menyeluruh di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan serta rumah Edi Prabowo pada Jumat ini, 27 November 2020, setelah sebelumnya dilakukan penyegelan. Deputi Penindakan KPK Karyoto menyatakan, menilik dari transaksi elektronik akan ada kemungkinan munculnya nama tersangka baru. Tentunya kami akan menggali informasi yang berupa dokumen data, baik dari beberapa transaksi elektronik yang baru kita kembangkan. Karena ini satu pemberi aja polanya seperti ini, dan dari rekening yang ada kan jumlahnya melebihi daripada satu pemberi. Tentunya akan ada pemberi-pemberi lain. KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam dugaan suap ekspor benih lobster. Salah satunya adalah Edi Prabowo yang diduga menerima suap dengan total 9,8 miliar rupiah dan 100.000 dolar Amerika. Sementara itu, pasca ditetapkannya Edi Prabowo sebagai tersangka oleh KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara ekspor benih lobster hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan itu dicantumkan melalui surat edaran tentang penghentian sementara penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran atau SPWP bagi benih-benih lobster. Eksportir diberikan waktu untuk mengekspor benih lobster terakhir pada Jumat 27 November, khusus bagi benih yang telah tersimpan di packing house. KKP disebut akan mengevaluasi tata pengelolaan benih lobster sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Tim Liputan, Transmedia.